Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Ibadah Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-35 dan kontemplasi bagian ke-61. Firman Tuhan kita ambil dari satu bagian saja, dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang sedang beribadah pada hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh-Mu bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami mau cinta Tuhan. Kami mau sayang Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ajarlah kami Tuhan lewat firman-Mu. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Hari ini Ibadah Latsmi kedewasaan rohani bagian ke-35, kontemplasi bagian ke-61. Temanya adalah tentang problematika mamon. Ini cukup menarik, saudaraku. Mari jemaat menyimak dengan tepat. Saudara-saudara sekalian, ketika bicara mengenai mamon itu, tentu kita akan merujuk tentang harta. Oke? Waktu kita bicara mamon, kita merujuk tentang harta, kita berbicara tentang uang, saudaraku. Ya. Nah, ini perlu mendapat suatu pemahaman yang baik secara alkitabiah itu, harta itu bagaimana mengertinya. Ya. Dan perlu pemahaman teologi kayak apa, supaya ketika kita menjalankan hidup dengan mencari mamon, dengan menggunakan mamon itu, seharusnya bagaimana. Dan ketika kita mempersembahkan harta kepada Tuhan di gereja pun, harusnya bagaimana. Hari ini menjadi khotbah seperti ini, saudaraku. Oke, level berpikir tetap level aplikasi ke analisa. Level menggunakan integrative thinking dan akan terintegrated dengan seluruh khotbah kedewasaan rohani dari seri pertama sampai seri ke-34 di seri ke-35 ini. Oke jemaat, kita mulai pelan-pelan, jemaat konsentrasi. Saudara-saudara sekalian,
Ketika kita bicara mengenai mamon, kita bicara mengenai harta, saudaraku. Satu hal yang harus dipahami jemaat lebih dahulu, yaitu tentang teologi anugerah. Tentang anugerah. Kalau tidak, nanti mamon itu menjadi menguasai hidup kita. Kalau tidak, nanti mamon itu membawa kita hidup jadi tidak benar. Jadi tidak karu-karuan, saudara sekalian. Jadi harus dipahami paling basic ketika bicara mengenai harta, mengenai mamon, saudaraku, tentang konsep anugerah itu harus sangat kuat, teman sekalian. Saya sering sekali memberikan ilustrasi ini. Saya berharap saudara ingat, karena di khotbah di lembaga Anthony Chang Ministry Internasional ini, saya menyampaikan beberapa kali ilustrasi ini. Jemaat mendengar kembali. Seorang anak kelas 5 SD, suatu hari pulang ke rumah dengan sangat sukacita. Beritahu papanya, beritahu mamanya, haleluya, puji Tuhan papa, aku naik kelas 6, begitu. Papanya ketika mendengar anaknya ngomong seperti itu, papanya bertanya, thank to Jesus, haleluya, puji Tuhan, thank to Jesus papa, aku naik kelas 6. Papanya bertanya, thank to Jesus? Kok bisa? Thanks to daddy. Thanks to daddy. Karena yang membuat kamu bisa sekolah, yang membayar uang sekolah itu daddy, bukan Yesus. You must thank to daddy. Kelihatannya peristiwa itu simple. Tapi mari kita menyimak dari peristiwa yang kecil ini, saudara sekalian. Papa dari anak ini sama sekali tidak memahami tentang konsep anugerah. Sama sekali tidak. Dia merasa dengan kekuatan dia bisa mencari uang, dan uang itu dipakai sebagian untuk sekolah anaknya. Maka anaknya harus berterima kasih kepada dia, bukan kepada Yesus. Mari kita tarik ke belakang, saudaraku. Papa ini bisa bekerja karena apa? Karena pintar. Bisa pintar karena apa? Tubuhnya sehat. Tubuhnya bisa sehat karena apa? Karena banyak makan makanan, nutrisi, vitamin yang membuat dia sehat. Termasuk nasi. Nasi dari mana? Dari padi. Padi siapa yang tanam? Petani. Tumbuhnya padi dari mana? Dari Tuhan. Jadi saudara sekalian, papanya bisa punya uang pun ditarik sampai ke belakang itu karena anugerah Tuhan. Sekalipun papa itu makan pasir, pasir pun dari Tuhan. Jadi saya berharap ibadah hari ini, saudaraku, kedewasaan rohani bagian ke-35 ini tentang problematika mamon ini, saudaraku. Kita sebagai orang Kristen harus mulai dari konsep teologi yang amat kuat. Baru beres hidup ini. Oke, jemaat? Oke? Nah, sekarang perhatikan, saudaraku. Sebenarnya, ketika bicara mengenai harta itu, kita ingin menjadi orang kaya, saudara sekalian. Alkitab mempunyai prinsip yang paling bagus loh. Kuasai binatang makhluk yang di darat, kuasai semua makhluk yang ada di laut, kuasai burung-burung di udara. Jikalau saudara ingin menjadi seorang yang sukses dengan mamon yang sangat besar, saudara sekalian, secara alkitabiah adalah saudara harus bisa berbisnis di dunia, di darat, di laut, dan di udara. Tentunya untuk suatu kapasitas bisnis begitu besar itu biasanya dimiliki oleh negara, nation, state, saudaraku. Itu baru bisa menjadi negara superpower dengan kekuatan yang sangat besar. Oke, jemaat, sekarang mari kita menyimak dengan tepat. Saudara-saudara sekalian, ketika bicara mengenai harta itu, saudaraku, kita tidak boleh berpikir kalau tentang pencarian harta itu, Pak Pendeta, ya, itu urusan saya. Kalau memberi persembahan kepada Tuhan, itu urusan berbeda lagi. Saudara harus ingat dengan baik-baik, jemaat sekalian. Ketika bicara mengenai harta, kita harus tahu satu hal lagi, saudaraku. Tadi tentang teologi anugerah. Kedua, saudaraku, semua kita sama. Hati manusia tidak akan pernah terpuaskan tentang mamon itu. Camkan ini. Hati manusia tidak pernah akan terpuaskan dengan mamon yang dia dapat. Udah kaya, lihat orang kaya, pengen lebih kaya. Udah senang, lihat orang lebih senang, ingin lebih senang. Itu sangat manusiawi. You and me just the same.
Sudah punya mobil bagus, lihat orang mau mobil lebih bagus, ingin lebih bagus lagi. Sudah menjadi konglomerat, melihat konglomerat yang lebih besar, ingin lebih dari itu. Itu sangat manusiawi, saudaraku. Jadi ketika kita bicara mamon, saudara ingat 2 poin ini yang sangat basic. 1, tentang anugerah Tuhan. Sadari itu. Mamon yang kita terima, mamon yang kita dapatkan dari Tuhan, saudaraku, itu adalah anugerah Tuhan. Kita bisa berusaha, bisa mendapatkan, saudaraku, itu juga anugerah Tuhan. Oke? Yang kedua, saudara sekalian, yang saya sebutkan tadi itu, hati manusia tidak akan pernah terpuaskan dengan mamon yang dimiliki. Tak pernah. Di sini sebagai orang Kristen, kita harus mawas diri. Kita harus hati-hati, saudaraku. Maka kita mengajar, berhikmatlah, hati-hatilah menggunakan mamon itu. Oke, saudaraku, sekarang kita maju 1 step lagi. Perhatikan, jemaat sekalian. Tentunya mendapatkan mamon itu, mendapatkan harta itu tidak jatuh dari langit. Enggak, jemaat sekalian, tidak jatuh dari langit. Tuhan memberikan anugerah tubuh yang sehat, kemampuan berpikir, talenta, intelijen, segala macam. Untuk apa? Untuk kita mencari harta, untuk kita survive, untuk kita hidup. Kita sekolah, kuliah, sarjana, punya skill tertentu yang Tuhan anugerahkan, itu membuat kita bisa mengumpulkan harta. Jadi tidak serta-merta harta itu jatuh dari langit. Sekalipun anugerah dibutuhkan perjuangan bayar harga daripada manusia itu sendiri, saudaraku. Oke? Banyak orang yang malas, tidak mau kerja apa-apa. Lihat orang sukses, orang banyak harta, saudaraku, menjadi iri. Alkitab mengajar loh, belajarlah rajinnya seperti semut. Orang yang malas pasti miskin. Orang yang malas pasti tidak sukses. Hanya orang yang berjuang berat, saudaraku. Karena harta tidak serta-merta jatuh dari langit. Butuh perjuangan daripada manusia itu. Ada anugerah di situ. Oke, jemaat. Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi saya mengatakan, saudaraku, masalah cari harta di dunia sekuler dengan masalah mempersembahkan harta di dunia gereja, saudaraku, itu 2 hal yang berbeda, tapi harus mencari harta dalam dunia sekuler satu lingkaran kecil. Memberi harta persembahan kepada gereja satu lingkaran kecil. 2 lingkaran ini tidak boleh terpisah. 2 lingkaran kecil ini harus masuk ke dalam suatu lingkaran yang besar. Apa itu, saudaraku? Bible, apa yang Alkitab katakan. Jadi kerja beres, persembahan pun beres. Ini menjadi penting, saudaraku. Saudara berhak meminta harta dari Tuhan. Dan saudara berkewajiban memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu penting, saudaraku. Jangan sampai kita sebagai orang percaya itu kerja urusan saya, Pak. Saya dagang, gimana saya cari duit, saya cari harta, dapatkan mamon itu cara saya lah, Pak Pendeta. Nanti kalau soal persembahan ke gereja, baru saya kasih. 2 hal tidak boleh terpisah. Kalau terpisah, saudaraku, maka timbullah kejahatan. Karena kita berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu loh, saudaraku. Perhatikan poin ini. Jadi saudara-saudara sekalian, mencari harta di dunia sekuler, mempersembahkan harta di dunia rohani di gereja, 2 lingkaran harus masuk ke dalam lingkaran yang besar, yaitu the Bible itself. Harus masuk di sini. Sehingga Alkitab itu melihat kerjamu bagus nggak? Doing good business nggak? Doing good job nggak? Sehingga Alkitab juga menilai engkau, saudaraku, memberikan persembahan dengan benar nggak? Itu menjadi sangat penting. Itulah kehidupan dari para orang percaya yang seturut dengan firman. Jujur harus saya katakan. Pemahaman tentang memberi persembahan kepada Tuhan di luar sana itu sudah kacau balau, saudaraku. Sudah kacau balau. Sekarang saudara jemaat perhatikan. Jadi bagaimana, Pak Pendeta? Saya memberikan persembahan ke gereja itu harusnya bagaimana? Saudara perhatikan. Ada beberapa poin yang negatif
dalam memberikan harta kepada gereja itu, saudara, memberi persembahan kepada Tuhan itu, saudara sekalian, sudah sangat keliru dan menyimpang dari apa yang Alkitab katakan. Satu, memberi persembahan, kalau tidak mempersembahkan, tidak masuk surga. Itu sudah tidak benar, saudaraku. Itu 1000% tidak benar. Masalah perihal tentang masuk surga atau tidak masuk surga, itu bukan terletak di masalah memberi persembahan atau tidak, saudaraku. Bukan. Masalah masuk surga atau tidak masuk surga, itu terletak di apa? Percaya Tuhan Yesus atau tidak. Siapa yang percaya Tuhan Yesus menjadi warga negara surgawi. Mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka bukan di surga tempatnya. Itu poinnya, saudaraku. Bukan karena tidak kasih persembahan, tidak masuk surga. Itu ajaran keliru 1000%. Saudara harus ingat itu. Jadi kita sebagai orang Kristen yang dewasa rohani, lewat lembaga saya ini, saudaraku, kita harus belajar dewasa rohani. Jangan ditakut-takuti oleh ajaran-ajaran seperti itu. Memberi persembahan tidak masuk surga, itu ajaran yang usang. Ajaran yang tidak benar. Ajaran yang tidak Alkitabiah. Oke? Poin kedua, memberi persembahan kepada Tuhan itu seperti memancing. Itu juga tidak benar, saudaraku. Seperti memberi permen kepada anak kecil. Supaya menyenangkan hati Tuhan, saya kasih ini, nanti Tuhan kasih ini. Seperti memancing. Seperti Tuhan Yesus itu bisa dipermainkan oleh keinginan kita. Hati-hati jemaat. Hati-hati. Jadi memberi persembahan jangan mancing. Itu pun ajaran 1000% tidak benar, saudaraku. Tidak benar. Waktu kita memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan mau balas dengan memberi kita kesehatan, memberkati anak kita, memberkati anak cucu kita, dengan berkat-berkat beda, oke aja. Tapi bukan dengan cara memancing, saudaraku. Ada dua ya. Tadi memberi persembahan, tidak kasih persembahan, tidak masuk surga. Yang kedua, memberi persembahan dengan cara memancing, memberi permen kepada anak-anak. Ya. Ketiga, saudara sekalian, ketiga adalah memberi persembahan dengan tujuan cuci dosa. Cuci dosa. Di zaman dahulu, gereja Roma Katolik, mereka mengeluarkan satu surat, namanya surat indulgensia. Surat penghapus dosa. Itu bayar itu surat itu, saudaraku. Jadi ditemukan saat itu, ada orang Katolik mabuk-mabuk di bar. Hidup tidak benar. Lah kamu kan Katolik. Kenapa tidak benar? Dia sambil mabuk keluarin suratnya. Aku ada surat ini. Surat pengampun dosa. Itu tidak benar, saudaraku. Jadi sekarang perhatikan. Jemaat jangan melakukan ini. Ketika you melakukan dagang tidak benar. Usaha tidak benar, saudaraku. Saudara pakai uang itu. Beri persembahan kepada Tuhan. Nanti saya udah dagang sesuka saya caranya, saya udah dapat dengan cara apapun, saya menjadi banyak hartanya, saya akan datang ke Tuhan minta ampun, saya kasih ke Tuhan. Jangan memberi persembahan, coba-coba memberi persembahan dengan maksud cuci dosa. Jangan, saudaraku. Jangan. Doing good business. Hidup benar, usaha benar. Persembahan pun harus benar. Jangan menggunakan persembahan dengan menggunakan harta yang tidak benar itu supaya menyenangkan hati Tuhan. Sama sekali tidak. Jangan pakai uang hasil judi online itu saudara persembahkan kepada Tuhan. Tuhan hukum nanti, saudaraku. Jangan. Jadi memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan cuci dosa. Enggak. Memberi persembahan kepada Tuhan suatu keharusan. Hidup benar juga keharusan. Dagang benar juga harus keharusan. Kerja benar juga suatu keharusan, saudaraku. Dua-dua harus sinkron. Dua-duanya harus taruh di bawah firman. Itu loh jemaat sekalian. Jangan ya ditakut-takuti oleh orang-orang tertentu. Tidak kasih persembahan, tidak masuk surga. Itu kita buang. Yang kedua, mancing-mancing Tuhan, kita buang. Yang ketiga, memberi persembahan untuk cuci dosa. Hati-hati dalam hal ini. Kita buang, saudaraku. Yang keempat, kalau jemaat tidak memberi persembahan, ketika jemaat menghadapi berbagai hal, masalah, kesulitan, perceraian, bahkan bencana, atau sakit parah, sakit tentu suatu hal yang tidak enak sekali. Berapa pendeta sudah datang?
bukan menyelesaikan masalah dari jemaat itu, tetapi apa? Karena kamu tidak kasih persembahan ini, maka kamu seperti itu. Itu ajaran juga 1000% tidak benar, saudaraku. 1000% tidak benar. Saya kasih ilustrasi yang bagus, saudara dengerin. Seorang papa punya 3 anak. Anak 1 dan 2 kaya raya. Anak yang ketiga miskin. Jadi setiap bulan ketika papa sudah tua, setiap bulan 3 anak itu memberi persembahan kepada orang tuanya untuk kehidupan orang tuanya. Ya 2 anak 1 dan 2 kaya. 2 koko itu kaya memberi persembahan. Anak paling kecil ya susah hidupnya tetapi tetap memberi persembahan. Ketika suatu hari anak yang ketiga itu udah sulit ekonominya. Dia datang kepada papanya. Sementara papa, berapa bulan ini saya tidak mampu memberi karena saya sulit. Sebagai orang tua, sebagai bapak di bumi, sebagai papa. Coba jangan pikir. Saudara kan ngomong apa kepada anak ketiga ini? Gak apa-apa, kan masih begitu. Ini kuku-kukumu ada kasih uang, kamu pakai dulu. Kan papa masih begitu. Gimana pun anak kita, iya kan? Kan nggak mungkin papa itu ngomong, kamu tidak kasih persembahan ke saya ya, nanti kamu celaka. Anakmu sakit, nanti kamu ada masalah besar. Kan nggak begitu. Papa di dunia nggak begitu. Apalagi bapak di sorga. Bencana tidak kasih persembahan. Sakit kanker karena lupa kasih persembahan. Itu bukan, saudaraku. Itu bukan Alkitab ngajar begitu. Itu pendeta-pendeta ngajar begitu, saudaraku. Alkitab tidak ngajar begitu. Alkitab ngajar dengan sangat tepat. Bapak adalah Bapak yang sangat mengerti. Tuhan itu sangat memahami keadaan kita. Itu pendeta-pendeta itu yang mengajar, saudaraku, untuk menciptakan ketakutan di hati umat. Menggunakan kesempatan dan kesempitan. Bukan selesaikan masalah jemaatnya, tetapi apa? Nah, tidak kasih persembahan. Jadi begini, kasihan sekali itu jemaat. Tega-teganya jadi pendeta seperti itu. Ini zaman gila ini, saudaraku. Nah, saudara perhatikan dalam hal ini, saudara ya. Memberi persembahan Tuhan hal yang negatif, jangan ikut. Jangan ikut dalam nama Tuhan Yesus, saudara, dalam hal kedewasaan rohani, ikut lembaga saya. Jangan ikut. Poin berikutnya, memberi persembahan kepada Tuhan, jangan pakai kalkulator. Hitung, take and give. Jangan. Jangan, saudaraku. Memberi persembahan di luar bisnis silakan pakai kalkulator. Tetapi di dalam gereja, saudaraku, using your heart, pakai hatimu. Dengar khotbah hari ini, pakai hatimu. Maka Tuhan tadi itu, Alkitab ayat yang kita baca itu, Tuhan memperhatikan orang-orang yang mempersembahkan uang. Ada orang kaya mempersembahkan uang yang banyak. Ada seorang janda yang miskin, dia mempersembahkan 2 peser dari uangnya. Tuhan memuji janda itu. Kenapa, saudaraku? Bukan karena nilainya, tapi apa? Karena hatinya. Janda itu punya segitu-segitu aja. Dia berikan kepada Tuhan. Bukan dari kelebihannya. Dia memberi dari apa yang dia punya. Saudaraku. Heart. Dengar khotbah hari ini. Ketika memberi persembahan kepada Tuhan, tolak ukurnya hatimu. Tolak ukurnya hatimu. Berapa dalam engkau punya hubungan dengan Tuhan. Berapa kuat intimasimu dengan Tuhan, berapa cintamu kepada Tuhan, itu menjadi tolak ukur saudara memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang kita belajar Alkitab ini. Ingat, poin sebelah kanan 3 poin. Christian worldview, faith in Christ, poin terakhir itu apa? Intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Itu tolak ukurnya. Saudara cinta Tuhan, sungguh-sungguh sayang Tuhan, dah usah diajar. Hatimu mengajar engkau. Memberikan persembahan kepada Tuhan adalah suatu keharusan. Suatu keharusan. Bukan masalah take and give. Bukan masalah hitung-hitungan. Adalah suatu keharusan, jemaat sekalian. Ini yang prinsip Alkitab, saudaraku. Ada jemaat, Pak, aku lagi susah. Nanti kalau saya sudah kaya, saya akan memberi persembahan. Sekalipun suatu hari kaya, dia tetap tidak akan memberi. Karena kenapa? Masalah hati. Memang hati tidak ingin memberi kok. Mau kaya, mau miskin, mau setengah kaya, mau kaya sekali, tetap tidak kasih. Sekarang kenapa? Fokusnya bukan karena di jumlah harta yang didapat. Fokusnya ada, saudaraku, fokusnya bukan di mamon. Fokusnya is in your heart. Hatimu itu. Perhatikan khotbah hari ini, jemaat sekalian. Kedewasaan rohani menuntut bagian itu. Oke.
Doing good business loh. Memberi persembahan kepada Tuhan yang benar, saudaraku. Banyak jemaat tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu tidak baik, saudaraku. Banyak jemaat seperti itu. Sehingga memunculkan pendeta-pendeta tertentu harus menciptakan ajaran yang tidak benar. Yang tanda kutip seperti itu. Karena jemaat merasa tidak butuh kasih. Itu pun tidak benar. Pendeta tidak benar, jemaat pun tidak benar, saudaraku. Maka sehingga terciptalah suatu lingkungan, suatu environment kerohanian, saudaraku, yang tidak baik. Tercipta suatu culture, suatu ajaran Alkitab yang tanda kutip itu yang superstitious. Jadi tahyul, kamu kena gitu ya karena nggak kasih persembahan. Jemaat jadi ketakutan, saudaraku. Itu sudah tidak sehat, itu sudah tidak benar. Dan sekarang ajaran begitu merajalela di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tidak benar, saudaraku. Jangan mau seperti itu. Jangan manipulasi jemaat pendeta-pendeta tertentu. Dan jemaat jangan ya, dengan hati yang sengaja pura-pura bego tidak memberikan persembahan. Itu juga tidak baik. Akhirnya terjadi dua hal itu. Sangat memprihatinkan dalam dunia kekristenan kita, saudara sekalian. Jadi jemaat harus perhatikan dengan baik. Sebagai pendeta, saya akan mengajar kepada jemaat. Doing good business, doing good job, dan juga giving persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang sedalam cintamu kepada Tuhan. Kau diberkati, silakan kamu memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan tahu semua itu, saudaraku. Oke, dengar khotbah ini jemaat sekalian. Hatimu itu dengan Tuhan itu, I don't know. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Saya tahu banyak jemaat ketika mereka mendengar khotbah, mereka ke gereja atau dengar khotbah di lembaga saya, saudaraku, hati mereka memberi persembahan. Thanks to God. Terima kasih kepada Tuhan. Tapi banyak juga yang tidak merasa tidak butuh beri persembahan. Itu tidak benar, jemaat sekalian. Di gereja kamu hidup, di gereja kamu berbakti, anak-anakmu bertumbuh di situ, saudaraku. Memberi persembahan suatu hal yang harus. Kerohanian saudara bertumbuh dengan baik. Tiap hari, tiap minggu saudara bertumbuh di dalamnya, itu suatu keharusan untuk thanks to God. Oke, jemaat. Di dalam khotbah seperti ini, saudaraku, kontemplasinya apa? Di kontemplasi 61 ini. Waktu saudara ngopi, habis makan siang di kantor 10 menit, ngopi 25 menit, atau di dalam mobil setengah jam perjalanan ke tempat lain, atau di rumah pagi hari atau malam hari. Coba saudara kontemplasi. Tuhan, kau memberi berkat aku seperti apa ya? Coba mikir, coba lihat dirimu masing-masing. Dalam hidup ini Tuhan, aku tidak punya harta apapun. Saudara berhak untuk minta harta dari Tuhan. Atau saudara dalam hidup ini, saudara punya harta yang cukup. Dalam kontemplasi itu, Tuhan ajarku menggunakan mamon ini dengan cara yang benar. Mendapat mamon itu dengan cara yang benar. Good contemplation. Kontemplasi ketiga. Kalau saudara adalah orang yang hartanya jauh lebih besar, karena Tuhan beranugerah sangat besar, saudara harus punya hati. Tuhan, beri aku hati untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk ministry yang ada, untuk orang-orang miskin. You should pray for that. You should contemplate for that, saudaraku. Karena hidup seharusnya begitu. Oke, jemaat, kontemplasi ini, yang ke-61 ini. Saudara berhak minta harta kalau saudara tidak punya. Tapi setiap kita berkewajiban memberi persembahan kepada Tuhan. Ini penting loh jemaat. Ini suatu way of life daripada true Christianity. Suatu cara hidup yang benar dari kekristenan, saudaraku, yang alkitabiah, yang tidak mancing-mancing, yang tidak mengiming-imingi, yang tidak menakut-nakuti, yang tidak cuci dosa, tapi true life, hidup yang benar, iman yang benar, hidup lurus di hadapan Tuhan, bukan uang hasil kejahatan, saudaraku, bukan. Itulah orang-orang Kristen yang Tuhan senang. Tuhan tersenyum melihat kita seperti itu. Dan tidak usah takut. Berkat Tuhan tidak kemana-mana.
Orang hidupnya benar, jalannya lurus. Berkat Tuhan tidak habis-habis untuk orang seperti itu. Orang yang punya hati memberi persembahan kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan sangat berkenan. Jemaat mengerti? Jangan mau terbawa oleh arus ajaran yang zaman sekarang ini, saudaraku, yang membuat kamu takut. Jangan pernah lagi. Abaikan itu semua. Bawalah kembali hatimu ke Tuhan. Ke Alkitab yang kita pelajari. Knowing God, knowing self yang baik. Suatu intimasi kedekatan Tuhan yang baik. Hidupmu, harta yang Tuhan kasih pada engkau itu, sebagian besar kamu pakai untuk you survive. Untuk anakmu, istri, bahkan cucumu. Sebagian lagi kamu pakai untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Oke? Oke, jemaat. Listen. Apa yang saya katakan hari ini. Listen. Dengar dengan baik. Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan pernah lagi terbawa kepada ajaran tidak benar. Jangan pernah lagi hidup menjadi orang Kristen yang penuh perhitungan dengan Tuhan. Jangan pernah. Jangan pernah. Bahkan kalau hidup saya pendeta ini, saudaraku, kami saya pendeta itu, kami mempersembahkan diri loh, saudaraku. We give life. Kami mempersembahkan diri ini untuk Tuhan. Bukan hanya harta. Kami memberikan diri untuk Tuhan. We give life. Oke, saudaraku. Perhatikan baik di mana kita hidup. Saya berharap khotbah hari ini bisa memerdekakan engkau dari segala ajaran tidak benar. Khotbah hari ini bisa membuka mata rohani saudara untuk menghasilkan suatu kedewasaan rohani, hidup benar, kerja benar, bisnis benar, persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga mamon itu bisa saudara kuasai dengan baik. Tidak hidup menjadi asal-asalan, saudaraku. Oke, perhatikan poin ini. Ini suatu yang serius. Kedewasaan rohani seri yang ke-35 ini, saudaraku, menuntut suatu kesungguhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan dalam mencari harta di dunia sekuler dan dalam memberikan persembahan harta kepada Tuhan di dunia rohani. Dua-duanya harus bagus, jujur, tulus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melihat engkau. Tuhan akan meneguhkan, menguatkan engkau dalam hidupmu sehari-hari. Maka rohanimu bertumbuh hari demi hari, makin dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara-saudaraku, firman sudah sampai kepada engkau. Lihat dirimu masing-masing. Kalau hari ini engkau miskin, tak punya harta, kau berhak minta harta kepada Tuhan. Dan kau wajib mencarinya dengan benar. Kalau hari ini hartamu cukup, kau minta kepada Tuhan supaya menjaga hatimu. Jaga harta itu dengan baik. Atau hari ini engkau punya harta sangat banyak, kau harus jauh lebih hati-hati. Karena harta yang sangat banyak itu akan membuat engkau bisa lupa diri. Sehingga timbul berbagai kejahatan. Saudara berhak meminta harta kepada Tuhan. Saudara berhak menjaga harta yang Tuhan sudah kasih. Dan saudara juga berkewajiban memberi persembahan kepada Tuhan. Lihat dirimu masing-masing. Berdoa kepada Tuhan. Sebagai orang percaya. Yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Menjadi warga negara surgawi. Menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak terang. Hiduplah dengan jujur dan tulus sebagaimana yang Alkitab ajarkan. Tuhan, hamba sudah berdoa untuk setiap jemaatmu yang mendengarkan khotbah hari ini. Letakkan tanganmu di atas kepala mereka. Letakkan tanganmu di hati mereka. Materaikan firman hari ini. Hati mereka, cinta mereka menjadi faktor penentu mereka bekerja dengan baik. Menjadi faktor penentu mereka memberi persembahan kepada Tuhan.
Tuhan berkati semua pekerjaan mereka, semua pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan teguhkan. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap yang kita percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.